Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Flavis yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, bikinnya juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau cesim. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita tambahkan lagi toge. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Sini aku pakai wortel dan juga ada tomat. Ini wortelnya akan kita potong serong, kemudian kita akan potong lagi menjadi kayak korek api gitu. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya. Nah, tomatnya kita potong menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku pakai tomatnya 2 ukuran kecil. Flavis kalau misalnya pakai ukuran besar, cukup pakai 1 aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan telur. Aku pakai telur ayam negeri sebanyak 2. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bikin bahan bumbunya gampang banget kok. Di sini kita cuma pakai ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau yang lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalaupun Flavis yang nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan Flavis, yaitu kemiri. Ini nggak boleh ketinggalan karena bikin rasanya itu jadi buket nanti. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak, kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan tumis bumbu halusnya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Kita langsung tuang bumbunya atau tumis bumbunya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya itu kan keras, jadi kita masukkan di awal. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi air, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu terserah seleranya Flavis aja. Kemudian kalau sudah enak rasanya, baru masukkan sawinya. Kemudian kita langsung masukkan aja togenya, kemudian tomatnya, dan juga telur yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini kan semua sayur-sayuran terakhir yang kita masukkan itu cepet banget matengnya. Jadi masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk-aduk sampai matang, sampai nanti kuahnya mendidih lagi. Setelah itu kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Nah, ini dia hasilnya tumis sayuran kita hari ini. Kalau aku bilang sih namanya orak-arik sayuran ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya, belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi yang enak tenan. Ini aku hanya siapkan cumi sebanyak 500 gram. Ini langsung aja kita bersihkan ya. Cara bersihinnya gini Flavis, jadi di bagian tulang belakangnya cumi itu kayak plastik gitu kan. Nah, ini akan kita buang. Nah, setelah itu kita akan buang tintanya juga. Cara buang tintanya gini Flavis, gampang banget, tinggal dicutik aja seperti ini. Nah, ini tintanya akan kita buang aja. Nah, setelah ini kulitnya juga akan kita buang aja. Jadi untuk tipe masakan kali ini cuminya kulitnya kita buang. Nah, aku mau tahu Flavis di rumah, cara memilih cumi yang masih segar adalah cuminya itu dagingnya itu masih kenyal banget Flavis, jadi masih keras kenyal. Kalau misalnya cuminya sudah nggak bagus, berarti dia lembek dan kepalanya itu suka lepas dari badannya, itu biasanya suka udah nggak bagus. Nah, sekarang kita akan langsung aja mencucinya. Cara nyucinya gini Flavis, pertama-tama kita akan pakai air biasa dulu, kita cuci bersih, kemudian kita saring. Nah, setelah itu nanti kita akan persin dengan jeruk lemon boleh, jeruk nipis juga bu, supaya bau amis yang ada di cuminya itu hilang. Tapi sebenarnya kalau masih seger banget itu bau amisnya itu cuma sedikit banget Flavis. Nah, di sini aku pakai 1 buah untuk memarinasi sebentar.
Kita aduk, biarkan 1 menit lah ya. Nah setelah itu kita bilas lagi. Nah setelah ini kita tiriskan. Kita akan buat isian untuk di dalam perutnya cumi. Di sini aku pakai tahu sebanyak 200 gram, tahunya tahu putih. Ini aku pakai tahu, kalau di sini bilang itu tahu Cina namanya ya. Ini rasanya itu sudah asin dan juga sudah gurih. Kita tambahkan lagi 2 butir telur. Kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Tambahkan lagi merica sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita akan aduk rata semua bahan menjadi satu sampai nanti benar-benar tercampur seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan adonan ini ke dalam plastik. Kalau misalnya Flavis punya kayak piping bag itu juga lebih bagus. Nah di sini kan aku lagi nggak ada, jadi gue pakai plastik biasa. Nah kemudian ujungnya aku gunting. Nah ini cara untuk memudahkan memasukkan isiannya ke dalam perut cuminya. Nah kalau sudah seperti ini, kita butuh tusuk gigi untuk menguncinya supaya nanti pada saat dimasak nggak lepas. Nah di sini pakai 2 juga boleh, pakai 1 juga boleh. Kita akan lakukan hal yang sama sampai nanti semuanya selesai. Nah setelah semua perut cuminya diisi dengan adonan tahu, kita akan kukus terlebih dahulu. Tapi sebelum memasukkan cuminya, pastikan kukusannya sudah harus benar-benar panas. Nah ini fungsinya nanti supaya cuminya tuh jadi kekel gitu, dalamnya juga jadi kekel. Nah di sini aku mengukusnya menggunakan kukusan dari Viera Flavis. Pasti sudah tahu dong kukusan andalan Flavikasi, yaitu dari Viera. Ini ada kacanya loh di atasnya, jadi kalau kita mau ngintip masakan kita itu gampang banget. Nah ini sudah selesai dikukus, nih dikukus kurang lebih 1 menit aja ya. Kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita buat bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai 10 cabai hijau rawit, kemudian ada 10 cabai merah keriting. Ini cabenya kita potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan ada 12 bawang merah dan 3 butir bawang putih. Ada 2 ruas jari telunjuk kunyit dan juga 1 ruas jari telunjuk jahe, dan air secukupnya supaya nanti pada saat memblender itu lebih gampang. Nah ini sudah selesai di blender. Kita masukkan dulu ke dalam wajan. Kemudian tambahkan lagi santan kental sebanyak 500 ml. Setelah ini tambahkan lagi bumbu, ada serai 1 batang, kemudian ada 2 lembar daun salam, ada 1 asam kandis, ada 4 lembar daun jeruk, dan penyedap rasa secukupnya, garam juga secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis. Kan ada yang suka lebih asin, ataupun ada yang lebih suka nggak terlalu asin, jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah kita akan masak sampai nanti aromanya wangi banget, rasanya enak, gurihnya udah pas. Kalau boleh tambahkan garam ya nggak apa-apa, tambahkan lagi penyedap rasa juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau rasanya sudah enak, tapi nggak usah khawatir nanti rasanya jadi langu karena nggak ditumis. Ini bener-bener nggak langu sama sekali. Kalau rasanya sudah enak, baru masukkan cumi yang tadi sudah kita kukus ya. Kita akan masak lagi sampai nanti airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam cuminya. Kalau misalnya sudah enak banget, rasanya sudah pas dan bumbunya sudah meresap, baru kita tambahkan lagi 1 bahan yang aromanya itu akan lebih wangi banget, yaitu daun kemangi. Ini aku pakai sak genggam aja. Kemudian kalau daun kemanginya sudah masuk, masaknya udah nggak perlu lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar, tunggu mendidih. Setelah itu kita angkat dan kita sajikan di meja makan. Nah ini dia cuminya sudah matang. Kita letakkan di atas piring. Kemudian ini kan masih ada tusuk giginya tuh, kita lepasin dulu sebelum kuahnya kita siram ke dalam wadah cuminya. Nah Flavis ini tuh enak banget kalau dimau tuh pakai nasi ayam masih anget-anget, apalagi kalau misalnya ada tempe goreng serang atau tahu goreng serang, wah enak tenan pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan tenggiri. Ini akan kita bikin sayur asem. Baru pertama kali denger kan, rasanya enak banget loh. Ini sudah aku siapkan ikan tenggirinya sebanyak 1 kilogram ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan timun. Untuk timunnya cukup 3 aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang, kemudian kita akan potong menjadi 3 bagian lagi, kemudian kita akan potong lagi menjadi 4 bagian. Nggak usah kecil-kecil, seperti ini aja udah cukup. Nah kemudian kalau sudah semua dipotong, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Nah setelah ini kita akan siapkan sayuran berikutnya. Di sini ada kacang panjang. Kacang panjangnya kurang lebih 6-7 helai. Kemudian kita akan potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita siapkan bahan tambahannya, yaitu kangkung. Untuk kangkungnya ya kurang lebih segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita potong-potong, mau dipotongnya boleh, mau diputes juga boleh, pokoknya terserah Flavis aja. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam wadah, kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini sederhana banget, cuman ada cabai merah ini sebanyak 10, sudah aku potek-potek, kemudian ada 12 bawang merah, dan ada terasi. Ini terasinya aku pakai terasi ABC 1 saset aja, udah cukup dan sudah dibakar ya. Kemudian kita akan ulek bumbunya menggunakan ulekan. Nah hari ini Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper, jadi wajib diulek karena nanti kalau di blender atau di chopper rasanya ambiar. Nah kemudian kita siapkan air ini sebanyak 2 liter, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan ulekan ke dalam pancinya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi garam, kalau penyedap rasa ya boleh, gula pasir, kalau gula pasir sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian tambahkan lagi ini asam, aku pakai air asam sebanyak 100 ml dari 3 sendok makan asam yang sudah matang. Jadi asamnya itu direndam dengan air 100 ml, kemudian kita ambil airnya dan ampasnya dibuang aja. Ini biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita icip rasanya. Kalau udah enak, baru masukkan ikannya. Nah, aku sedikit berbagi cerita ke Flavis nih. Jadi dulu waktu aku pertama kali lihat ibu aku masak resep ini tuh kayak aneh gitu. Ikan kok dimasak seperti ini gitu. Tapi pas aku coba rasanya, walah jebule enak tenan. Dan ketagihan untuk bikin lagi. Nah ini masak ikannya nggak boleh lama-lama Flavis, jadi begitu dicemplungin, tunggu mendidih, kemudian masukkan sayur-sayurannya. Tadi ada kacang panjang, timun, dan juga ada kangkung. Kita cemplungin aja jadi satu. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih. Kalau misalnya nanti udah mendidih, udah itu masaknya udah mateng. Jadi nggak boleh lama-lama biar nanti ada rasa krius-kriusnya gitu. Nah untuk di akhir masakannya kita tambahkan lagi di sini ada jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Ini nanti supaya rasanya itu lebih seger banget. Jadi rasanya itu seger, ada sedikit pedas, sedikit manisnya juga, dan juga gurihnya. Nah ini udah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tahu yang gampang banget, simple banget. Ini bahannya juga murah meriah, jadi Flavis di rumah bisa untuk bikin menu yang satu ini. Di sini aku siapkan tahu sebanyak 500 gram. Tahunya aku pakai tahu tawar. Kemudian tahunya kita bejek-bejek. Flavis bisa pakai food processor ataupun pakai secara manual seperti yang aku bikin. Kalau tahunya sudah halus, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang putih sebanyak 6 siung. Kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita sisihkan dan kemudian kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Pertama-tama kita akan masukkan telur.
Di sini aku pakai telur ayam sebanyak 4 butir ya. Nah, setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku pakai tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan, kemudian tepung terigu sebanyak 2 sendok makan, dan ada seperempat sendok makan garam, ada ada sejumput penyedap rasa, dan juga setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, kemudian kita akan aduk rata, kita akan uleni semua bahan sampai nanti semua tercampur rata dan juga sudah kalis seperti ini. Kalau misalnya sudah kalis seperti ini, kita tambahkan daun bawang ya. Untuk daun bawangnya di sini aku pakai 1 batang. Flavis juga bisa pakai daun kucai, jadi nggak harus daun bawang, daun kucai juga bisa dipotong halus-halus seperti ini. Nah, kalau sudah kita sisihkan, kita akan buat kulitnya. Untuk kulitnya di sini aku menggunakan telur. Untuk telurnya di sini aku pakai 6. Di video aku hanya memperlihatkan 4, tapi aku bikin lagi karena kurang, jadi aku bikinnya 6. Kemudian kita kocok lepas seperti ini. Kalau sudah, kita akan pakai minyak sedikit aja di wajan. Nah, untuk botol minyaknya di sini aku pakai produknya Viera ya. Kemudian kita akan masak telurnya tipis-tipis seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita balik. Kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat. Ulangi lagi sampai telurnya habis ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini aku buat jadi 6 bulatan. Kalau sudah, siapkan daun pisang untuk membungkus, kemudian taruh telur dadarnya di atasnya. Nah, setelah itu masukkan adonan yang tadi sudah kita buat, kemudian gulung. Nah, setelah ini kita akan gulung lagi menggunakan daun pisang. Jangan lupa ya, daun pisangnya dijemur dulu boleh, ataupun langsung digarang di atas api juga boleh. Itu tujuannya supaya alum. Kemudian kita akan kunci kanan kirinya menggunakan tusuk gigi. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Kalau sudah, kita siapkan dandang atau kukusan atau steamer. Nah, di sini untuk steamernya aku menggunakan produk dari Viera juga. Ini sebenarnya 3 tingkat. Ini aku udah pernah pakai di video sebelumnya aku masak ikan. Tapi hari ini karena aku nggak masak banyak, jadi aku hanya pakai 1 tingkat aja. Nah, jangan lupa bagian ujungnya digunting supaya lebih rapih dan cantik. Kalau sudah, kita tutup. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam setelah air mendidih. Nah, kalau misalnya sudah mendidih, kita letakkan dulu di tempat dingin. Kita buka, biarkan sampai dingin, kemudian masukin kulkas ya kalau sudah dingin. Tujuannya supaya nanti adonannya itu kekel gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, ini dia setelah dingin, hasilnya seperti ini. Ini sudah keras. Nah, sekarang kita akan siap potong-potong. Dan ini masih ada proses lagi, yaitu kita akan goreng. Sebelum digoreng, kita potong-potong dulu. Potongnya serong-serong ya, supaya lebih cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Ini mau digoreng kayak gini langsung juga boleh. Nah, tapi kalau Flavikasi sukanya tuh dibalur lagi pakai telur dadar seperti ini. Ini hari ini aku hanya akan goreng separuh aja, nanti separuhnya lagi buat besok. Jadi aku masukin ke kulkas. Nanti kalau misalnya mau goreng sewaktu-waktu, tinggal ambil dari kulkas. Nah, kalau sudah dibalurin telur semuanya seperti ini, siap untuk kita goreng. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau misalnya minyaknya sudah panas, baru masukkan adonannya. Kemudian kita akan balik-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan sampai cantik banget. Oh ya, Flavis, aku pernah bikin video sejenis ini, cuman bikinnya pakai daging sapi. Flavis boleh tengok nanti di deskripsi box ya. Kalau misalnya Flavis pengen bikin yang versi daging. Kalau misalnya warnanya sudah cantik seperti ini, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kalau sudah ditiriskan, siap deh, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget dimakan selagi hangat, apalagi nasinya anget.
Tambahkan lagi lalapan. Nah, sini aku pakai kemangi dan juga tomat. Tambahkan lagi sambal kecap atau sambal terasi atau sambal bawang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih di channel Dapur Desa. Kali ini Dapur Desa mengasih resep sambal bawang yang enak banget. Pertama-tama siapkan cabai. Di sini aku pakai cabai rawitnya sebanyak 30 biji. Kemudian bawang putih ukuran besar sebanyak 3 siung. Nah, kita akan haluskan cabai dan juga bawang putihnya menggunakan ulekan ya, kalau bisa pakai ulekan supaya rasanya lebih enak gitu. Flavis pasti ngerasain dah kalau kita bikin sambal pasti lebih enak menggunakan ulekan daripada pakai alat-alat yang sudah canggih seperti sekarang ini. Nah, ini kalau sudah setengah halus seperti ini, kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Garamnya sini aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Tapi kalau untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Atau mungkin Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa juga boleh di skip. Nah, kita akan haluskan cabenya sampai nanti benar-benar rata dengan garam dan juga penyedap rasanya. Nah, kalau misalnya kira-kira sambalnya sudah halus dan sudah tercampur rata dengan garam dan penyedap rasa, nanti kita akan siapkan minyak. Caranya tuang minyak ke dalam wajan, biarkan sampai benar-benar panas banget, baru siramkan ke sambalnya. Nah, kalau sudah tuang minyak, kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini siap untuk disajikan. Di sini tambahkan lauk. Di sini aku pakai tahu, ada lalapan. Nah, Flavis bisa nih pakai misalnya ayam goreng ataupun tempe goreng ataupun ikan asin. Di sini lalapannya aku pakai terong bulat, kemudian ada kemangi dan juga ada pete. Ini siap dimaem bersama nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Dapur Desa kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.